Angin pagi mendaki jenjang rumah gadang, mengangakan pintu yang tadinya terkuak sedikit. Aroma bunga Tanjung masuk. Mak Leha membuka jendela. Segenggam beras dilemparkannya ke laman. Ayam-ayam peliharaannya berebut ribut. Lantas dia duduk. Segelas kopi masih hangat di atas meja di sisi jendela. Ada berhelai-helai surat lusuh, terhimpit kacamata plus minus, di seberang piring berisi 2 potong lemang pisang. Dari jendela yang diberi kain sulaman bermotif bunga lado, angin lain menumpahkan aroma bunga Tanjung yang telah berkomposisi dengan wangi bunga kopi dan harum padi. Mak Leha duduk rapat ke jendela, tangannya menyiku pada kayu kusen. Matanya yang telah mulai putih, ditabiri katarak, memandang jauh ke labuah. Dari atap ijuk rumah gadang, ada lumut hijau mulai panjang menjuntai. "Mak, saya pergi." Anak muda itu membawa tangan Mak Leha dalam genggaman tangannya ke kening. "Izinkan saya, Mak." Sebuah tas tersandar ke dinding papan, siap untuk dibawa bertualang. Mak Leha mula-mula bertahan untuk tegak, tapi tak kuat. Dia berjalan ke bangku di sisi jendela. Lantai papan berbunyi lirih, mengiringi drama pagi ke-9. "Telah tetapkah hatimu?" Pemuda itu, Rozehan, mengangguk. Tangannya yang telah lepas dari pelukan jemari sang ibu hinggap di bawah mata. Ternyata perpisahan memang akrab dengan kesedihan. "Lantas, Mak?" "Saya ingin menyusul DPI ke Tanjung Karang." Rozehan mengangkat dagunya. Lelaki tak patut menangis. "Baiklah, aku tak akan melarangmu. Karatau madang di ulu, babuah babungo balun. Karantau bujang da ulu, di kampuang baguno balun. Pergilah." "Mak mengizinkan?" "Meski bapakmu tak pernah beranjak dari kampung, bukan berarti anak-anaknya juga tak merantau. Tugasku sebagai seorang ibu adalah melahirkan dan membesarkan." "Mak, saya..." "Jangan khawatirkan aku." Mak Leha mengeluarkan puro dari kodeknya. Segulung uang diserahkan pada sang anak yang akan pergi. "Jangan kau lupa sholat. Bila kau sampai, carilah surau dan lapau. Disitulah tempat yang tepat bagi orang Minang di rantau." Rozehan pamit sekali lagi, lalu menyandang tas, melangkah ke pintu, menguak pintu, menuruni jenjang rumah gadang. Melangkah ke laman yang dipagari bunga puri emas. "Akan saya cari kakak-kakak. Akan saya suruh mereka untuk pulang melihat Mak." Mak Leha berdiri di pintu. "Katakan pada mereka bahwa aku tak minta uang atau emas, tapi kerelaan mereka untuk menjenguk rumah kita yang sudah tua ini." Drama pagi itu terjadi 4 tahun lalu. Rozehan, anak Mak Leha yang ke-9, memutuskan pergi merantau mengikuti jejak kakak-kakaknya. Dia baru lulus dari SMU. Mak Leha tak dapat menahan. Sama halnya terhadap anak-anaknya yang telah lebih dulu meninggalkan kampung. Ke Medan, ke Pekanbaru, ke Jakarta, ke Surabaya, ke Malaysia, ke Tanjung Karang, ke Batam. Sejak pagi itu, dia kian terbiasa dengan sepi. Bahar, suaminya, meninggal tahun 1992 ketika si bungsuro berumur 10 tahun dan kakak-kakaknya telah susul-menyusul pergi ke negeri jauh. Benarkah di hatinya tak terpendam rasa perih? Hanya rumah yang berganti tahun bertambah lembab itu saja yang tahu bahwa dia menangis dalam kesunyian.
Matahari mulai tinggi. Mak Leha meraih kacamatanya, meniup, melap-lap dengan sapu tangan di atas bandul, kemudian mengenakannya. Tangan kanannya yang dibalut janggut tua mengambil helai-helai surat lusuh. Ibunda, maafkan Ananda karena belum bisa pulang ke kampung. Ananda di rantau belum berhasil mendapatkan apa yang dicari. Hidup makin sulit. Mudah-mudahan hari raya besok Ananda dapat pulang. Harap Ibunda maklum dan tolong doakan. Sembah sujud Ananda. Bakhtiar. Mak Leha melabuhkan kertas yang telah berwarna kecoklatan itu ke dada. Matanya mengerjap-ngerjap. Setelah itu, dia membaca helai yang lain. Surat dari Marwah, Syafi'i, Azyumardi, Rahmi, Syahril, Fatma, Nurmala, dan Rozehan. Surat-surat yang mereka kirim di awal-awal mereka merantau, berisi permintaan maaf dan janji akan pulang. Tetapi entah. Mak Leha kembali termangu, memandang harap ke arah Labuah. Tangannya masih mendekap surat-surat yang seusai penantian di jendela itu akan disimpannya kembali di lemari dekat dipan untuk dibaca setiap merasa teragak. Pelan-pelan Mak Leha beranjak dari jendela. Gelas kopi yang telah tinggal ampas dan piring kecil bekas peletak lemang dibakwanya ke dapur setelah menyimpan surat anak-anaknya di dalam bilik. Mak Leha turun ke belakang dapur, mengambil wudhu. Itik-itik dan ayam-ayam mengerubutinya, mengira akan diberi makan. Mak Leha mengambil kerak nasi di periuk, melemparkannya kepada unggas peliharaannya, masuk kembali ke dalam rumah. Di dekat tiang di ruang lengang, Mak Leha membentangkan sajadah pandan, lalu sholat duha. Apa mimpi seorang ibu? Dalam doa, Mak Leha melafazkan puisi-puisi kehadirat ilahi, memohon semoga anak-anaknya diselamatkan, akidahnya dijaga, dilimpahkan rahmat, hidayah, dan rezeki, juga seikat rindu barangkali. Assalamualaikum. Terdengar seruan salam dari laman. Assalamualaikum. Mak Leha mengucapkan amin, lalu mengusap mukanya. Waalaikumsalam. Siapa itu? Saya, Mak. Jenjang rumah gadang dinaiki. Mak Leha menyongsong ke pintu sambil melipat telekung. Kau Umar, cepat kau datang kemari. Iya, Mak. Perempuan berusia 30-an itu berjalan ke dapur. Dia meletakkan kantong plastik yang dibawanya ke atas meja. Dari kantong plastik itu dikeluarkannya lado, pucuk ubi, labu, pisang, dan kacang panjang. Untuk apa kau bawa sebanyak itu kemari? Bawa pulang saja. Biar saja, Mak. Untuk saya sudah saya sisihkan. Mar membuka lemari. Tak Mak makan lemangnya? Sudah. Tadi sudah kucoba 2 potong. Pisangnya enak. Mak Leha menurunkan piring berisi lemang, memotong-motong, mengambil sepotong. Mar juga. Jadi hari Ahad besok menyabit? Itulah, Mak. Malin Mudo baru kedatangan anaknya dari rantau. Anaknya mengajak raun-raun hari Minggu ke Padang, main-main di pantai. Dabe sepertinya juga berhalangan. Jadi, bagaimana kalau menyabit padi hari Raba'a saja? Mak Leha cuma mengangguk. Kau urus sajalah, Mar. Aku juga butuh orang untuk memetik kelapa. Dapat kau temui si Con nanti? Tentu, Mak.
Mar mengambil panci, lalu mengutil tangkai lado. Kita buat sambal lado, Mak? Ya, biar aku yang merebus pucuk ubi. Anakmu masih sekolah kan, Mar? Itulah, Mak. Si Jun mau masuk SMP, sedang adik-adiknya juga sekolah di SD. Uang sekolah tambah mahal. Banyak buku-buku yang wajib dibeli. Susah saya, Mak. Kalau saya ikut pergi ke Malaysia, apa bagus ya? Menurutku, tak usah saja. Apa kau yakin dengan merantau hidupmu akan lebih baik? Mak Leha menekur. Iya juga ya, Mak. Kata orang-orang tua dulu, biar hujan batu di kampung awak daripada hujan ameh di kampung orang. Oh ya, Mak. Mar tak jadi bertanya, karena melihat Mak Leha berurai air mata dalam diamnya. Angin pagi melenggok menaiki jenjang rumah gadang, lalu menyiramkan harum bunga tanjung yang bercampur wangi bunga kopi dan jerami basah. Mak Leha duduk di bangku kayu, dekat jendela setelah melemparkan segenggam beras ke laman. Ayam-ayamnya berebut-ribut. Segelas kopi pahit mulai dingin di meja di sisi jendela. Ada beberapa lipatan uang kertas di dekat piring berisi pisang rebus. Mak Leha telah berpesan kepada Mar agar dia menjemput uang itu untuk diwakafkan ke masjid. Sebagiannya untuk uang sekolah anak Mar dan sebagian yang lain untuk beberapa orang anak yatim yang butuh uang untuk sekolah. Uang hasil penjualan padi dan panen kelapa tak terhabiskan oleh perempuan tua itu sendiri. Mak Leha duduk rapat ke jendela. Tangannya menyiku pada kayu kusen. Matanya yang mulai putih ditabiri katarak memandang jauh ke labuah. Karena aku bukan ibu malin kundang, maka aku takkan pernah mengucapkan kutuk. Meski barangkali kalian benar-benar telah melupakan jalan pulang ke rumah. Ada air mengalir di lopak matanya. Dari atap ijuk rumah gadang, lumut hijau menjuntai makin panjang.